Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Teori konsumsi pendekatan ordinal, khususnya persamaan Cholesky. Yang pertama dibahas adalah efek pendapatan dan efek substitusi kasus barang Given. Ini sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Ini menunjukkan jumlah barang Y, dan yang di sini menunjukkan jumlah barang X. Ada garis ini, di mana ini sebagai titik ordinat, dan di sini juga sebagai titik ordinat, dicari dengan jumlah pendapatan dibagi dengan harga Y. Dan ini juga jumlah pendapatan dibagi dengan harga barang X. Kedua titik ini dihubungkan membentuk garis yang disebut dengan budget line yang pertama. Ini kurva indifference. Persinggungan kurva indifference dan budget line yang pertama ini pada titik warna putih ini dengan jumlah X1 dan titik A. Titik A ini kepuasan optimum pada saat budget line pertama dan indifferent curve yang pertama. Jika harga barang X turun, ceteris paribus, artinya faktor lain dianggap tetap, maka budget line yang pertama ini akan berubah menjadi budget line yang kedua. Ini sebagai akibat harga barang X yang turun. Jika kurva indifferent seperti kurva indifferent yang kedua ini, apa yang terjadi? Apa beda jika kurva indifferent yang ini nanti dia berada di sini dan nanti dia berada di sini? Tapi yang pertama sekarang yang kita bahas adalah jika kurva indifferent itu berada seperti yang kedua ini. Nah, persinggungan kurva indifferent dengan budget line yang kedua pada titik B itu menunjukkan titik optimum konsumen mengkonsumsi barang S dan barang Y. Pada waktu harga X turun, sehingga budget line pertama menjadi budget line yang kedua, seharusnya jumlah X ini naik karena harga barang X yang turun. Tetapi pada kondisi seperti ini, jumlah barang X itu malahan turun dari X1 menjadi X2. Maka barang X di sini adalah barang Given. Ya. Jadi harusnya X itu akan naik, tetapi harga barang di sini turun, malahan jumlah X itu semakin turun dari X1 menjadi X2. Maka dapat disimpulkan X ini adalah barang Given. Dari gambar di atas, kita ulang lagi di sini. Ini tadi budget line yang pertama. Ini tadi kepuasan optimum pada waktu kurva indifferent pertama dan budget line yang pertama. Dengan turunnya harga barang X, konsumen dapat mempertahankan kepuasannya. Ya. Jadi, dengan turun harga X ini, budget line itu akan menjadi budget line yang kedua, seperti ini. Tetapi, konsumen itu dapat mempertahankan kepuasan. Ya, seperti pada titik A. Karena sepanjang kurva indifferent yang pertama ini, tingkat kepuasan itu sama. Jadi, kendati pun harga barang X itu turun, konsumen dapat mempertahankan tingkat kepuasan.
pada kurva indiferen yang pertama ini. Dengan cara apa? Perhatikan di sini. Jadi sebenarnya ini kurva indiferen yang kedua. Persinggungan di sini menunjukkan tingkat kepuasan konsumen mengkonsumsi barang X dan barang Y. Nah, itu pada titik B dengan jumlah barang sebanyak X2. Nah, sekarang kembali yang tadi. Konsumen ingin mempertahankan tingkat kepuasan pada waktu posisi A yang sebelum harga turun. Tapi karena harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Dan konsumen ingin mempertahankan kepuasan itu dengan cara sebagai berikut, menarik garis sejajar ini. Garis merah ini, garis sejajar ini, sejajar dia dengan kurva budget line yang kedua. Dalam matematika, karena kedua garis ini, garis warna hijau ini sama garis merah ini sejajar, berarti memiliki kemiringan yang sama. Budget line kedua ini itu identik dengan budget line warna merah ini. Sehingga persinggungan kurva indiferen yang pertama, yaitu di sini. Pada titik C. Itu artinya tingkat kepuasan pada titik A dan C itu sama. Karena sepanjang kurva indiferen ini tingkat kepuasan sama. Maka dalam hal ini jumlah barang X ini naik dan barang Y turun. Ya, wajar jumlah barang X naik karena harga turun. Hal ini yang disebut sebagai efek substitusi, ya. Dari A ke C. Ini disebut sebagai efek substitusi. Yaitu dari X1 menjadi X3. Dalam rangka konsumen ingin mempertahankan tingkat kepuasan sebelum harga turun. Maka saya ulangi, dari A ke C ini atau dari X1 ke X3 disebut dengan efek substitusi. Nah, kembali gambar yang di atas tadi kita bahas lagi di sini. Karena konsumen mempertahankan tingkat kepuasannya pada titik C ini. Sebagai akibat efek substitusi dengan turunnya harga X. Padahal sebelumnya jumlah X itu adalah X2. Jadi pada waktu harga barang itu turun, harga barang X turun, maka konsumen tadinya mengkonsumsi jumlah X2 itu, jumlah X itu pada nilai X2. Karena disinilah konsumen memperoleh tingkat kepuasan persinggungan budget line dengan kurva indiferen. Tetapi, akibat konsumen mempertahankan kepuasan pada titik C, maka dari X2 ke X3, dari X2 ke X3, ini yang disebut sebagai efek pendapatan. Ya. Jadi dari X1 ke X3 disebut sebagai efek substitusi. Sekarang dari X2 ke X3 disebut sebagai efek pendapatan. Nah, perhatikan di sini. Pada waktu harga X turun, berarti daya beli untuk membeli X semakin naik. Tetapi karena X tadi barang given, maka konsumen itu mengurangi jumlah X itu dari X1 menjadi X2 karena X itu sebagai barang given. Nah, sekarang permasalahan. Konsumen ingin mempertahankan tingkat kepuasan sebelum harga turun. Tadi sudah saya katakan, dari A ke C itu disebut sebagai efek substitusi. Nah, karena harga barang turun, itu menunjukkan pendapatan real itu semakin naik.
akibat pendapatan real semakin naik, maka seharusnya konsumen itu membeli sebanyak X2. Pergeseran dari budget line pertama ke budget line kedua karena harga X yang turun atau pendapatan real itu naik. Daya beli uang itu semakin naik. Tetapi, di satu sisi konsumen ingin tetap mempertahankan pada titik C. Kendati pun, karena pendapatan real naik, konsumen itu bisa pada titik B. Tetapi, konsumen mempertahankan di titik C. Maka, dari X2 ke X3 itu disebut sebagai efek pendapatan. Dan dari X2 ke X1 atau dari X1 ke X2 itu disebut sebagai efek total. Saya ulangi, dari A ke B ini, ke C ini disebut sebagai efek substitusi. Dari X1 ke X3 efek substitusi. Dari X2 ke X3 efek pendapatan. Dari X1 ke X2 disebut sebagai efek total. Dan inilah X ini sebagai barang given. Sekarang kita lihat dulu barang imperial. Apa perbedaan barang given sama barang imperial? Perhatikan. Ini tadi dari gambar yang di atas. Jika harga barang X turun ceteris paribus, maka budget line pertama menjadi budget line yang kedua, sama seperti ini. Nah, sekarang kurva indifferent yang ini kita geser ke bawah. Tadi dia kurva indifferent ini agak di atas, sekarang kita geser agak ke bawah. Nah, maka titik C di sini kepuasan optimum pada saat budget line kedua dan indifferent curve yang kedua. Dengan turunnya harga barang X, konsumen dapat mempertahankan kepuasannya dengan cara menarik garis sejajar warna merah yang ini pada titik C dengan jumlah X3. Dan X itu akan naik dari X2 ke X3. Ini disebut sebagai efek pendapatan. Ya, saya ulangi. Karena harga barang X ini turun, maka budget line pertama menjadi budget line yang kedua, dan harusnya konsumen itu mengkonsumsi pada titik C, pada titik di sini. Tetapi, konsumen ingin mempertahankan tingkat kepuasan sebelum harga X turun, yaitu pada titik C. Waktu dari BL1 ke BL2, harga X itu turun. Penurunan harga itu menunjukkan pendapatan real itu naik. Maka, dari titik ini ke sini, atau dari X2 ke X3, itu disebut sebagai efek pendapatan. Dan X itu dari X1 ke X3. Dari sini ke sini disebut sebagai efek substitusi. Dan X itu dari X1 ke X2 itu disebut sebagai efek total. Nah, jadi pada waktu kapan barang itu disebut sebagai barang inferior? Pada waktu efek pendapatan itu, ini efek pendapatan, lebih kecil dari efek substitusi. Dari X1 ke X3 itu efek substitusi, sementara efek pendapatan itu X2 ke X3. Inilah barang inferior. Tolong Anda bandingkan dengan yang ini. Dari X1 ke X3, ya, dari A ke C, yaitu efek substitusi.
Sementara dari X3 ke X2, dari X2 ke X3 disebut sebagai efek pendapatan. Nah, pada kasus di sini, efek pendapatan itu lebih besar dari efek substitusi. Ya. Pada gambar ini, efek pendapatan itu lebih besar dari efek substitusi. Nah, jika di sini ya, efek pendapatan itu lebih kecil dari efek substitusi, maka ini yang disebut sebagai barang inferior. Maka ini yang disebut dengan efek Stratsky. Perhatikan di sini gabungan dari gambar yang di atas, ini barang Y, ini barang X. Ini kurva independen yang pertama, titik optimum, tingkat kepuasan konsumen mengkonsumsi dua barang X dan barang Y. Budget line yang kedua, ya. Ini sebagai akibat harga barang Y yang naik. Akibat harga barang Y naik, maka budget line ini mendekati titik nol. Saya ulangi, ini akibat harga barang Y naik. Dan ini kurva independen yang kedua. Pada titik ini, tingkat kepuasan konsumen mengkonsumsi barang. Jika konsumen ingin mempertahankan tingkat kepuasan sebelum harga barang naik, maka garis warna merah ini sejajar dengan warna hijau di sini. Artinya tingkat kemiringan sama, maka persinggungan budget line ini dengan kurva independen ini, yaitu pada titik ini, C. Pada titik C, harga naik, maka konsumen itu memiliki kombinasi optimum pada titik B. Tapi karena konsumen ingin mempertahankan kepuasan seperti sebelum harga naik, maka itu ada pada titik C. Maka dengan demikian, inilah efek Stratsky, ya. Jadi dari gabungan dari efek substitusi, efek pendapatan, ini yang disebut dengan efek Stratsky. Sekian.